Tuhan membuat sistemnya lagi. Nah, kita sekarang sistem ini sebenarnya sadar tidak sadar, mau tidak mau sudah ada. Nah, kita sekarang mau berlama-lama dalam fase penolakan atau kita ya sudah tune in. Baik lagi di Grasak Grusuk Podcast, tempat di mana kalian akan selalu menemukan pembahasan yang baru, bermanfaat dengan narasumber yang berkualitas, membuat hidup kalian jadi nggak grasak grusuk lagi. Dan hari ini kita akan membahas perihal apa ya? Lebih ke pandemi kali ya. Setuju ya? Jadi kita akan membahas bagaimana dampak dari pandemi yang kita alami hari ini. Dan kita akan membahasnya dengan Bapak Imam Ratrioso. Dia seorang psikolog dan penulis buku. Halo Pak Imam. Halo Pak Arel. Jumpa lagi kita ya. Siap, jumpa lagi ini yang kedua ya. Berapa bulan kita nggak ketemu? Wah, kayaknya berabad-abad Pak, bukan bulan Pak. Waduh. Berabad-abad. Berabad-abad ya. Pak Ratusan purnama. Ini makin lama makin berseri nih mukanya nih. Alhamdulillah. Padahal lagi pandemi loh Pak. Iya, justru kayaknya ini berkat pandemi Pak. Oke, nah Pak Imam, selama pandemi ini apa yang Pak Imam lakukan di rumah? Bercocok tanam kah? Atau lebih banyak sharing bersama keluarga, jalan-jalan? Ya. Atau menghabiskan uang Pak? Menghabiskan uang, jangan Pak, uangnya kurang. Yang jelas saya banyak online Pak sekarang Pak. Banyak online? Iya, terutama karena saya juga seorang dosen, seorang pengajar. Ya, saya banyak melakukan zooming Pak. Zooming ya. Itu dengan para mahasiswa? Ada atau? dengan mahasiswa, ada dengan berkolaborasi dengan teman-teman. Ya, ada yang saya punya agenda sendiri di setiap minggu malam itu ada Zoom pribadi saya. Terkadang saya sendiri sebagai narasumber tunggal, ada juga saya mengajak teman-teman untuk jadi narasumber juga. Kurang lebih sama seperti Pak Arel ini. Wah, keren. Ini kalau teman-teman yang mau ikutan Zoom Bapak itu bisa akses kemana nih? Zoom silakan cari channel YouTube saya Imam Ratrioso Perspektif. Itu beberapa sudah ada di sana. Silahkan lihat Imam sana. Ratrioso Ya, Perspektif. atau lihat di IG saya ya. Boleh. IG-nya apa Pak? IG-nya Imam Ratrioso. Imam Ratrioso. Ya, itu. Terus untuk Zoom-nya sendiri berbayar atau free? Alhamdulillah sementara ini masih free. Tuh. Sementara trial. Ya, betul. Oh, sementara masih free. Ya. Itu yang dibahas seputar macam-macam, biasanya mulai dari motivasi, mulai dari parenting, mulai dari kewirausahaan, ya apapun yang kita upayakan itu meningkatkan kualitas hidup kita, kira-kira begitu. Super sekali. Pak Imam menanggapi pandemi ini seperti apa sih Pak kalau dari sisi psikolog? Ya, saya sebagai psikolog saya memandang tentu tidak murni keilmuan psikologi saya, tapi lebih memandang sebagai pribadi ya. Saya melihatnya bahwa pandemi ini buat saya itu rahmat sebenarnya Pak Arel. Rahmat siapa nih, teman saya? Bukan. Oh, bukan. Rahmat itu kan rahmat itu kan kasih sayang Tuhan. Gitu ya. Mungkin agak nyeleneh mungkin pendapat saya. Kok bisa orang kita nggak sekolah, bisnis banyak yang kolaps ya kan? Karyawan dirumahkan. Bukan Parel ya tapi ya. Enggak, saya bukan. Ya, kemudian saya juga sendiri bisnis juga sedang menurun, cash flow menurun. Nah, tapi kita lihat dari sisi lain Pak gitu ya. Banyak bahwa ternyata Tuhan seperti merestart kehidupan kita Pak. Apa yang kita mimpikan, apa yang kita cita-citakan itu sepertinya kita perlu desain ulang. Apakah sudah tepat atau kita harus menemukan cara baru itu. Nah, buat saya itu adalah rahmat, sebagian rahmat saja Pak. Rahmat yang lain misalnya waktu kita dengan keluarga bisa lebih banyak, ya kan, lebih banyak bercerita, kita lebih banyak di rumah mengecas tubuh kita ya. Setuju. Kemudian ya mungkin ya waktu kita untuk beribadah juga bisa lebih banyak ya, buat yang muslim baca Quran, sholawatan, tahajud, duha bisa lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan masa-masa sibuk ya gitu. Jadi buat saya pandemi ini harus kita sikapi sebagai sebuah rahmat yang harus kita syukuri.
betapapun di sana memang ada kesulitan, ada kesedihan, ada berbagai macam yang betul. belum sepenuhnya bisa membuat kita gembira. Lalu kalau untuk bicara pandemi ini kan banyak orang yang secara nggak langsung ada yang dirumahkan gitu kan. Iya, Kalau menurut Pak Imam, apa sih yang mereka harus lakukan ketika mereka berada di rumah ya, di saat pandemi ini? ya. Ketika seseorang dirumahkan dengan berbagai macam alasannya kan yang pertama begini, kan kita harus berpikirnya keselamatan. Keselamatan itu kan berarti kan keselamatan fisik, keselamatan tubuh, pikiran, keluarga, rumah kan itu kan. Nah, dan itu dari sisi psikologis ya, manusia itu adalah makhluk yang paling utama, paling jago dalam hal adaptasi, Pak. Jadi kita ini itu sebenarnya secara tidak langsung, bahkan kan kita ini sudah di bulan ke-7 kalau nggak salah Setuju, ya. hampir Itu setahun lah ya. sebenarnya sudah beradaptasi dengan kesulitan ini. Ya, saya cerita, saya seorang profesional yang saya memegang helpline sebuah corporate gitu ya, corporate di 3 bulan pertama Pak. Ini HP saya ini wow krangkring ya 3 bulan pertama. Isinya tuh keluhan Pak. Keluhan, isinya cemas, takut segala macam. 3 bulan. Bulan keempat udah mulai sepi tuh Pak. Berkurang Pak. Aduh kenapa sepi sini? Nggak ada kuota Pak. Nggak ada kuota. Itu sudah beda. Keluhannya beda Pak. Oh sudah beda. Itu Pertama dia keluhan. ngeluh, aduh gimana pusing. Banyak banget takut. keluhan. Nah itu sebenarnya sebuah tanda bahwa manusia itu tanpa diajari bahkan Pak, dia mampu beradaptasi sendiri Pak. Maka makhluk yang paling bisa bertahan hidup itu adalah manusia. Karena dia bisa berpikir. Dia bisa berpikir, dia punya banyak sumber-sumber daya, ya kan? Ya itu. Nah, itu sebuah tanda bahwa ya menguatkan tadi bahwa COVID ini adalah rahmat gitulah. Ya, jadi sekarang kita sepertinya fase denial ya, kalau Denial, dalam iya. denial penolakan itu sudah Penolakan. kita lewati. Sekarang sudah fase menerima. Iya deh, gue dirumahkan nih, gue terima deh. Gue mau protes gimana lagi? Pengusaha juga mau gue protes ya, modal gue udah habis, usaha gue lo mau ngapain gitu kan? Akhirnya orang sudah saya terima. So pertanyaan berikutnya adalah what's next, kan begitu. Kalau kita ngeluh terus, ngedumel terus, ya anak istri harus makan kan. Kita harus sekolah. Terus dari mana? Muncullah kemudian, keterpaksaan tadi. Atau bahasa ininya the power of kepepet lah begitu kan. Ya kan? The power of kepepet. Kita kalau nggak ini gimana nih ya, sudah muncullah oke lah kita apa yang bisa kita lakukan. Muncullah kemudian ya termasuk ini banyak sekali podcast, banyak sekali teman-teman yang kemudian hidup dari YouTube segala macam itu kan. Nah, jadi Tuhan pun kemudian membuat sistemnya lagi, Pak. Gitulah, dari sistem lama, sistem mainstream sebelum COVID ini yang dari katakanlah offline jadi online. Ya, katakanlah itu dihapuskan. Nah, Tuhan membuat sistemnya lagi. Nah, kita sekarang sistem ini sebenarnya sadar tidak sadar mau tidak mau sudah ada. Nah, kita sekarang mau berlama-lama dalam fase penolakan atau kita ya sudah tune in gitu. Masuklah ke dalam sana, leburlah ke sana dan hiduplah dengan sistem itu karena Tuhan telah menyiapkan, pasti Tuhan menyiapkan kehidupan baru buat seluruh hamba-hambanya. Jadi Gitu. kayak sejenis perubahan ya. Iya, Kalau perubahan. kita nggak mengikuti perubahan, Betul. ya perubahan itu akan menggerus kita. Nah, kalau tidak ikuti perubahan, kita akan tertinggal, kita akan jadi manusia purba, Pak. Iya. Lalu Pak, kalau dampak dari pandemi ini kan banyak nih yang tadi Bapak bilang rata-rata di hari pertama mereka ngeluh. Gitu. Iya. Nah, iya. dampak dari ngeluh itu dari psikologi itu Oke. bisa berdampak penyakit atau stres atau makin tua. Ya, dalam psikologi itu namanya ada ya, itu cabin fever namanya, Pak. Cabin fever ya. Yes, penyakit karena seseorang terlalu lama ada di dalam cabin, dalam ruang terisolasi. Itu sebenarnya durasinya hanya 3 bulan, 4 bulan, Pak. Nah, itu di 3 bulan pertama, Pak. Yaitu kalau segera tidak mendapatkan pertolongan, dia akan manifestasinya macam-macam, Pak. Ada yang sampai di level yang terberat sampai bunuh diri, Pak. Oh. Ada itu. Ya, saya sempat ya sebagai psikolog sempat menemui kasus-kasus yang kurang lebih mengarah ke sana. Karena dia nggak bisa ini ya, nggak bisa
mengalihkan Iya. kembali kecemasan dia Kecemasan ya. ya. Dampak dari pandemi ini kan. Apalagi beberapa teman yang tinggalnya dekat dengan Wisma Atlet, ya kan. Setiap hari mendengar ambulans, sirine ambulan itu menimbulkan kecemasan. Setuju sih. Nah itu orang-orang seperti ini yang harus disupport, didukung, gitu kan. Nah itulah kenapa ada gerakan-gerakan pencegahan atau meningkatkan kesehatan mental, ya, meningkatkan kebugaran dan seterusnya. Nah sebenarnya setiap pribadi itu sudah punya alarmnya. Manifestasi dari bentuk kemampuan adaptasi itu adalah kemampuan untuk menandai dirinya sendiri, menandai tubuhnya. Oh, aku lagi nggak enak nih. Nah, disitulah dia harus menelpon temennya, bercerita, ya kan? Atau dia lari ke spiritual, ke agama. Setuju, Pak. Artinya dia tidak berhenti pada kecemasan-kecemasan itu. Jadi memang dampaknya luar biasa ya kalau kita berlarut-larut dalam pandemi ini, kita nggak bisa men-switch ke energi yang positif, itu jatuhnya malah sakitnya di sini. Iya, betul. Sakitnya di sini, Pak. Iya, betul sekali. Dan tadi mudah-mudahan ya termasuk para sahabat-sahabat yang menonton acara ini sudah melewati fase itu, dan sekarang adalah fase di mana kita mengeksplor lagi, ya, kita membuat kehidupan yang baru lah. Ya, membuat kehidupan baru, ya, mau tidak mau ya online ini salah satu infrastrukturnya yang kita tidak boleh lepas daripada sistem online ini. Lalu untuk menyikapi ini, kan Bapak juga banyak nih di TV-TV, di sosial media banyak banget munculnya hobi sepeda, bercupang. Kok bercupang sih? Apa namanya? Memelihara ikan cupang. Terus betul. Banyaklah hobi-hobi yang baru bermunculan. Tapi apakah itu masuk ke dalam dampak pandemi ini, Pak? Ya, nah kalau ini saya agak lebih spesifik. Ini tinjauan psikologinya benar nih. Jadi itu adalah bentuk kompensasi, Pak. Kompensasi istilah psikologi. Kompensasi dari apa yang dialami oleh manusia. Ya, goes misalnya kan. Goes. Kita yang sedang trendy misalnya goes sekarang. Itu kan manifestasi ya sederhananya daripada gua di rumah doang kan. Mendingan membuat sesuatu yang menyehatkan. Bersepeda akhirnya. Dan kemudian ada gerak, kemudian disambut oleh orang, oh betul juga ya kan. Itu sehat segala macam. Nah itu menjadi tren yang positif ya. Nah tapi semua tren itu pasti ada durasinya gitu. Dan itu hal yang wajar gitu. Nanti goes juga akan hilang kok. Kemudian apa tadi misalnya pelihara kolam, cupang ya, itu juga bagian dari kompensasi, dan tinggal kompensasinya ini positif apakah negatif. Ya mudah-mudahan yang dipilih adalah positif. Nah itu juga mekanisme, salah satu bagian dari mekanisme manusia untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang sedang ia alami, gitu Pak. Berarti secara nggak langsung ya kembali lagi dia membangun mental yang baru ya? Iya, membangun mental yang baru. Nah justru manusia itu diminta untuk selalu memperbaharui mentalnya, Pak. Nah orang hebat itu adalah orang yang selalu memperbaharui mentalnya tanpa menunggu keadaan. Nah jika seseorang tidak terbiasa untuk memperbaharui mentalnya, dia akan dipaksa oleh keadaan. Nah hari ini sebenarnya buat beberapa orang, tidak semua orang merasa sulit, Pak, dalam keadaan pandemi, Pak. Tidak semua orang merasa sulit. Contohnya Pak, siapa Pak? Ya banyak orang yang kemudian sekarang online-nya menjamur. Ya, tiba-tiba punya usaha apa, laris manis, tiba-tiba jualan masker. Iya kan? Tidak semua jadi orang kayak sulit. Dipaksa untuk berwirausaha. Betul. Tidak. Nah, orang-orang inilah yang kemudian, nah ini mungkin terkait dengan tema kita sebelumnya, kemampuan wirausaha, kemampuan untuk melihat kesempatan. Nah, peluang, kesempatan, keterbukaan dari sebuah kesulitan, gitu. Nah, orang-orang seperti ini orang yang sangat mudah untuk berubah, sangat mudah untuk beradaptasi, ya. Tetapi kuat dalam prinsip, kuat dalam prinsip itu sesuatu yang dia yakini, gitu. Berarti kalau yang tadi kayak hobi cupang, kayak bersepeda, kalau dia tekuni itu menjadi wirausaha yang baru. Oh iya, kalau dia tekuni dengan serius, yang tadinya hobi menjadi pekerjaan, menjadi profesi, Pak. Iya, hobi profesi. Iya, kalau dia serius menekuni, palingnya kan
dia membangun komunitas. Di dalam komunitas itu kan ada informasi apa segala macam, silaturahim terjalin kan. Di situ ada peluang bisnis, informasi usaha, ya itu bagus sekali, Pak. Jadi dari hobi, fashion sama profesi. Betul. Jadilah profesi. Jadi profesi. Berarti dampaknya juga termasuk yang positif ya. Dampaknya yang positif, dampak positif dari COVID ini gitu. Nah, kita harus lebih banyak mengambil sudut pandang positif. Positif. Berarti kalau di saat pandemi ini kalau kita di rumah aja itu nggak sehat ya Pak? Iya, kalau di rumah saja dalam pengertian pasif gitu ya, nggak ngapa-ngapain, kecenderungannya negatif dan tidak sehat, Pak. Jadi begini, Pak, dalam psikologis itu sesuatu yang negatif itu lebih cepat berkembang di dalam diri kita karena dia adalah given juga, Pak. Bahkan dia tidak perlu dididik, dia akan berkembang. Nah, dengerin tuh. Hal yang negatif kalau kalau dipelihara, nah, hal yang negatif kalau dia dipelihara akan berkembang pesat. Bahkan dia tidak perlu dibimbing, dia akan menggerogoti hidup kita. Jadi kita harus berpikir positif. Berpikir positif. Nah, karena dia tidak mudah, maka dia harus dididik, didisiplinkan di dalam diri kita. Kita harus dalam psikologi itu ada self talk, kita harus ngomong memotivasi diri sendiri. Ayo Imam, kamu bisa. Ayo Arel, kamu bisa. Ayo berupaya terus. Itu harus dididik, Pak. Dibiasakan di dalam diri kita menjadi sebuah kebiasaan dalam dinamika piranti hidup kita. Bukan dibinasakan, Pak. Bukan. Oh, bukan. Lalu Pak, bagaimana untuk kita selalu optimis di saat situasi seperti ini? Mungkin Bapak ada tipsnya gitu. Ya, optimis tadi juga adalah bagian dari pembiasaan, Pak. Pembiasaan kita untuk berpikir positif. Nah, buahnya itu adalah optimis. Ya, latihlah untuk melihat hanya kebaikan-kebaikan dari apapun. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Latihlah untuk melihat hanya kebaikannya dari apapun. Kan kalau yang terlihat hanya kebaikannya, yang kelihatan kan juga kebaikannya, Pak. Setuju. Misalnya ada orang, kita lihat nih ada kecelakaan gitu kan. Apa kebaikannya? Orangnya masih selamat. Untung masih selamat. Oh, ada si untung. Ada si untung kan begitu kan. Iya. Apalagi untungnya. Untungnya ini memberitahu kita harus hati-hati kalau berkendara. Kan masih ada kebaikan di situ. Gitu kan. Nah, Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Termasuk kita berdialog, mengambil sikap dengan Tuhan. Tuhan itu kalau kita menganggap Tuhan baik, Tuhan akan baik sama kita. Tapi kalau kita berprasangka buruk, Tuhan juga akan berprasangka buruk sama kita. Nah, jadi optimisme itu adalah buah dari kedisiplinan dalam membiasakan diri kita membangun berpikir positif. Berpikir positif. Positif. Berarti di saat pandemi ini dari yang kita nggak biasanya lebih sholat 5 waktu misalkan. Oh ya. Jadi lebih banyak sholat 5 waktu. Betul. Lebih banyak berdoa. Betul. Lebih sekali. banyak bersyukur. Betul. Itu dampak positif yang kita alami saat ini. Iya, betul. Lalu kalau Pak Imam sendiri, kalau misalkan Pak Imam punya rasa yang, kalau gue kesana nanti ada si dampak negatif ini nih. Terus cara mempositifkannya gimana Pak? Kalau Pak Imam sendiri? Iya tadi kan sesuatu yang negatif itu kan ada aslinya, Pak. Kenapa begitu? Karena ya kebaikan keburukan itu dititipkan Tuhan, Pak, dalam diri kita, Pak. Jadi namanya keburukan itu tidak bisa hilang, Pak. Gitu. Yang ada adalah dia mengecil atau terabaikan gitu loh. Jadi, kenapa tadi kita harus berlatih untuk melihat yang positif agar yang negatif ini terabaikan. Kita hanya melihat yang positifnya saja. Nah, banyak orang yang kemudian karena kebiasaannya melihat yang negatif. Nah, ini kemudian disponsori oleh lingkungan, Pak. Jadi tidak hanya personnya, tapi lingkungan, Pak. Keluarga, sekolah. Nah, sekarang nih, kenapa anak-anak kita, saya sebagai seorang trainer, dulu sebelum COVID, saya menyimpulkan anak-anak Indonesia, terutama pelajar-pelajar Indonesia itu kurang percaya diri, Pak. Nah, itu kenapa, Pak? Ya, karena lingkungan, Pak. Karena lingkungan, terutama lingkungan sekolah. Kurang memberi apresiasi, kurang memuji, kurang menghargai. Padahal itu simpel banget ya. Padahal memuji, mengapresiasi. Lu keren banget, men. Gue salut sama lo. Jarang, men. Makasih, Pak. Ya kan? Itu, Pak. Itu
Itu bedanya pendidikan kita sama nggak usah jauh-jauh Singapura, Pak. Coba sekarang cari sekolah-sekolah yang itu ownership-nya adalah Singapura. Anak-anak SD-nya tuh keren-keren, Pak. Kalau ngajar segala macam orang bertanya, wow, kita enggak, Pak. Ada yang bertanya, Krik 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 krik. kita udah Sering cocok, lihat-lihatan. Itu, Pak. Ada yang pura-pura Ya, nunduk, mudah-mudahan gitu ini kan. didengar oleh para praktisi pendidikan. Padahal simpel saja, Pak. Puji. Jadi jangan dikejar oleh kesalahan. Orang sebenarnya anak-anak itu tuh pinter, Pak. Cuma tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena belum apa-apa udah disalah-salahin. Sampai akhirnya dia kebawa ke dewasa ya. Sampai ke dewasa. Pernah kan Bapak ngajar, ada yang mau bertanya gitu kan, Iya. pada diem aja. Sampai sekarang. Sampai Itu ke bawah. sekarang. Itu ke bawah ya? Ke bawah. Bener, serius. Itu sampai terbawa di level internasional, Pak. Nih, ini saya ada cerita nih. Ini anekdot gitu ya. Ini juga cerita dari teman saya. Ada kelas internasional gitu ya, sekolah perguruan tinggi internasional. Ada seorang dosen itu dosen India gitu ya. Ketika itu ada mahasiswa Indonesia yang mayoritas kelasnya orang Indonesia, dia senang gitu. Kenapa? Ya kalau mahasiswa Indonesia senang, saya nggak ada yang bertanya. Nggak ada yang bertanya. Nggak ada yang bertanya gitu. Jadi saya ngomong salah bener, masa bodoh. Gitu. Masa bodoh. Ya. Tapi ketika ada orang India, dia hati-hati. Karena pasti kritis-kritis. Tapi mungkin nggak semua Pak orang Indonesia seperti itu. Iya, tidak semua. Saya Tapi bilang tidak rata-rata, semua. Pak. Nah, rata-rata. Nah, ini juga saya menyinggung soal kebangsaan kita juga. Itu juga dilatar belakangi oleh lamanya kita dijajah. Nah, India itu adalah jajahannya Inggris. Inggris itu filosofinya dalam menjajah adalah sebagiannya dia akan memintarkan apa yang dijajah. Nah, kita dijajah oleh Belanda, oleh Portugis. Inggris cuma sebentar ya, 11 tahun oleh Raffles. Itu pun minterin Indonesia itu si Raffles itu. Nah, kita Belanda itu parah sekali, Pak. Kita saja, kata Bung Karno, kita tidak boleh mengaku sebagai orang Indonesia. Terus orang mana Pak? Pribumi. Oh, pribumi. Nah, sampai sekarang kan kasta-kasta itu masih ada, Pak. Iya betul. Gitu. Jadi penjajahan harus yang seperti bunyi pembukaan itu benar sekali. Benar. Harus di bumi hanguskan. Tidak sesuai dengan PRI kemanusiaan dan PRI keadilan, Pak. Ini udah kayak NKRI aja nih, Pak. Ini mulai panas. Mulai panas. Terakhir mungkin Bapak bisa kasih satu kata, dua kata, kata-kata yang membangun untuk dalam menghadapi pandemi saat ini. Ya, oke. Baik, sahabat-sahabat semua. Jadi pandanglah bahwa COVID ini adalah sebagai sebuah rahmat Tuhan, sebuah kesempatan dari Tuhan, di mana kesempatan ini kita gunakan untuk memperbaiki, membenahi, meningkatkan kualitas hidup kita. Jangan berkecil hati, jangan hanya memandang kesulitannya, kesempitannya, tapi pandanglah kemudahannya, pandanglah kesempatannya, pandanglah kesempatan-kesempatan yang ada di sana. Yakinlah bahwa pandemi ini pasti ada masanya, sebagaimana semua masa ada waktunya, dan yakinlah bahwa masa ini akan berakhir. Nah, tugas kita bukanlah bertanya kapan masa pandemi ini berakhir, tugas kita adalah apa yang kita isi selama masa COVID ini. Sehingga ketika masa ini berakhir, kita justru berada dalam masa yang kejayaan kita. Begitu.